Jadi apa yang bisa kita bahas untuk malam ini? Jadi saya mau curhat gitu. Sebelumnya Ibu udah pernah melakukan konseling? Sudah. Sudah. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana definisi ataupun pengertian dari konseling ini ya Bu. Iya. Ya kalau gitu boleh bisa lanjutkan kembali apa yang bisa kita bahas untuk malam ini? Ya di sini saya sedikit mau cerita ya Bu ya. Iya. Mau cerita. Itu akhir-akhir ini banyak sekali pikiran yang membuat saya stres gitu. Oh gitu. Ya tapi sebelum Ibu bercerita lebih lanjut, di sini saya potong sebentar ya Bu. Di sini kan sesuai janji kita kemarin gitu ya Bu. Untuk malam ini saya cuma punya waktu sekitar 45 menit untuk melakukan proses konseling ini. Apakah Ibu rasa cukup dengan waktu demikian? Oh iya, tidak apa-apa. Kalau gitu Ibu bisa lanjutkan. Ceritanya seperti ini Bu. Akhir-akhir ini saya itu kan sekali pikiran stres gitu, banyak sekali yang numpuk di sini gitu ya. Yang membuat saya stres itu yang pertama ya Bu, saya belum dapat pekerjaan. Yang kedua itu orang tua saya. Kenapa orang tua saya? Ya, orang tua saya itu akhir-akhir ini udah pusing juga ya, saya itu belum dapat pekerjaan karena pandemi ini ya Bu ya. Jadi dia itu kasihan melihat saya, terus juga gimana ya perekonomian sekarang ya. Terus orang tua saya berniat ingin menjodohkan saya. Iya, sebenarnya saya itu belum pengen gitu Bu, cepat-cepat nikah, soalnya umur masih juga muda gitu Bu, masih pengen nyari karir gitu Bu. Setelah itu baru ke situ jodoh gitu. Tapi orang tua saya memaksa untuk ayo nikah tengok itu gitu. Jadi Ibu dibanding-bandingkan gitu. Dibandingkan sama teman-teman, katanya udah pada nikah, ya kamu belum juga. Gimana saya jomblo atau enggak laku gitu lah Bu. Jadi itu yang membuat saya sedikit menjadi beban pikiran. Iya. Jadi Ibu dari beberapa masalah yang disebutkan tadi, masalah mana yang paling berat ataupun yang paling mengganggu pikiran Ibu gitu? Yang paling mengganggu ya itu orang tua saya menyuruh saya untuk cepat-cepat menikah gitu, sedangkan saya belum pengen ke arah yang lebih ke sana gitu. Oh gitu. Jadi Ibu karena masih banyak yang belum tercapai gitu. Oh gitu. Jadi di sini Ibu tuh antara beberapa problem tadi paling ingin Ibu untuk mengataskan masalah yang bagaimana desakan dari orang tua gitu. Ya. Gimana itu menurut Ibu, pendapat Ibu? Oh gitu. Iya. Kalau menurut saya pribadi gitu ya Bu, untuk kasus seperti itu Ibu udah pernah bicara kepada orang tua Ibu bagaimana cara penolakan ataupun penyampaiannya gitu? Sebelumnya sudah saya sampaikan ke anak saya secara baik-baik apa keinginan saya yang sebenarnya, tapi raut wajah orang tua saya itu menunjukkan kalau dia tuh agak sedikit kecewa seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi itu yang selalu mengganggu pikiran saya. Oh gitu. Kalau begitu Bu, di sini saya punya satu teknik yang dinamakan dengan teknik kursi kosong. Di mana kursi kosong ini dilakukan ataupun sering dilakukan konselor untuk klien yang seperti salah satunya seperti Ibu. Di sini nanti di depan kita ada satu kursi yang kursi kosong yang telah saya siapkan. Dan nanti Ibu akan berbicara seolah-olah di depan Ibu ini ada mama Ibu. Ibu ungkapkan apapun yang Ibu rasakan. Pokoknya nanti jadi kayak alter ego gitu Bu. Ibu bisa berpindah posisi di sini Ibu jadi mama Ibu, dan di kursi ini Ibu jadi diri Ibu sendiri gitu. Ibu bagaimana cara Ibu mengungkapkan kepada mama Ibu bahwa
apa yang ibu rasakan sekarang itu agak membatin, tertekan ibu sama dia itu. Bagaimana ibu sudah mengerti? Oh iya. Kalau begitu boleh kita coba ibu. Oke. Sekarang tarik nafas dulu, relax, pejamkan mata, dan bayangkan di depan ibu ini ada mama ibu, ya. Ibu bayangkan di depan ibu, yang duduk di kursi depan ibu ini adalah mama ibu. Sekarang ibu boleh buka mata dan seolah-olah di depan ibu ini ada mama ibu dan berbicara bagaimana cara apapun yang ibu rasakan. Iya. Ma, sebelumnya Elva minta maaf dulu ya. Sebenarnya Elva itu gak enak. Sebenarnya Elva tuh masih pengen membahagiakan Mama. Elva masih punya tanggung jawab, yaitu ingin menyekolahkan adik-adik Elva. Selama ini Elva sudah banyak membebankan mama sama ayah. Elva juga pengen membalas semua yang ayah sama mama berikan sama Elva selama Elva dibesarkan sebesar sekarang ini, sehingga menjadi seorang atau sarjana. Elva belum pengen menikah terburu-buru, karena menikah itu siap lahir dan batin, sedangkan Elva masih punya banyak yang Elva pikirkan, termasuk kebahagiaan mama dan ayah. Baik, apakah sekarang ibu udah merasa lega? Kalau begitu setelah kita coba beberapa kali menggunakan teknik kursi kosong ini, ibu sudah lancar. Jadi nanti ibu bisa lebih leluasa mengungkapkan bagaimana ataupun kata-kata yang ingin ibu ungkapkan kepada kedua orang tua ibu, gitu kan. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin yang mengganggu pikiran ibu? Alhamdulillah setengahnya sudah plong, sudah lega gitu. Apakah ibu masih ada lagi yang mengganggu pikiran ibu gitu? Udah merasa plong, tapi ada satu lagi Bu, Ya, yang mengganggu pikiran saya itu, saya memiliki fobia gitu Bu. oh iya, fobia apa itu Ya. bu? Saya paling fobia sama sejenis ulat-ulat kecil gitu Bu. Oh, Setiap kucing. iya, kan waktu kecil saya pernah ulang tahun, Ya. terus dikasih kue sama teman-teman gitu, tapi kuenya itu yang berbentuk Bu kayak ulat gitu. Saya setiap melihat ulat itu merasa jijik, pokoknya itu nggak enak dilihat gitu. Oh gitu. Oh, jijik lah. Ibu merasa ketakutan gitu. Iya. Oh gitu. Kalau gitu, Saya takut, benar-benar takut. iya, saya ngerti. Bagaimana kalau sekarang kita coba melatih diri ibu agar lebih rileks dan santai. Di sini saya punya namanya teknik relaksasi ya Bu, yang dimana di sini saya harap bisa membantu ibu gitu walaupun tidak banyak. Di sini coba di sini kita akan coba berlatih relaksasi. Apakah ibu merasa siap? Insya Allah siap. Kalau gitu sekarang ibu boleh pejamkan mata dulu, relax, santai. Bayangkan di tangan ibu ada ulat kecil yang jalan-jalan. Sekarang buka matanya. Sekarang tenangkan diri, relax, santai. Baik, apakah bisa kita lanjut ibu? Baik, sekarang ibu pejamkan lagi kembali matanya. Bayangkan di depan ibu ini, di tangan
lucu, yang warna-warni, yang lucu, yang comel, seperti di kartun-kartun. Sudah? Baik, Ibu sudah ada kemajuan. Sekarang Ibu boleh buka matanya perlahan. Baik. Kalau begitu, sekarang kan Ibu udah ada kemajuan, jadi saya akan memperlihatkan kelebih tingkatan yang lebih tinggi. Di sini saya punya salah satu gambar ulat yang bisa Ibu lihat di HP saya. Baik, kalau gitu relax kembali, santai, relax, tarik nafas, santai. Sudah, kalau begitu coba Ibu lihat kembali ke layar HP saya. Di sini Ibu lihat ulat ini kan lucu, seperti di kartun-kartun. Ibu bisa membayangkan ini seperti binatang peliharaan yang lucu, seperti kelinci, kucing gitu. Bisa Ibu lihat? Bisa Ibu bayangkan? Oke. Baik, di sini sudah ada kemajuan. Kalau begitu, di sini adalah tahap yang lebih selanjutnya. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Di sini saya punya video ulat kecil ataupun kayak cacing-cacing tanah gitu yang banyak. Santai Bu, santai, relax Bu, tarik nafas, hembuskan secara perlahan-lahan. Bagaimana Ibu udah siap? Baik, kalau begitu di sini saya akan memperlihatkan video tersebut. Baik. Tenang Bu, tenang. Relax, tarik nafas perlahan-lahan. Relax. Nafas, hembuskan semua otot-ototnya. Baik. Kalau gitu boleh kita coba kembali Bu. Baik. Di sini saya punya itu. Ini bisa lihat. Di sini coba Ibu bayangkan yang ada di dalam layar HP saya ini adalah binatang-binatang lucu seperti hamster, kelinci, kucing. Baik Ibu. Ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu rasa Ibu sudah comel sekali? Iya. Kalau begitu di sini Ibu sudah ada kemajuan dari tahap-tahap sebelumnya. Boleh kita baik, di sini Ibu sudah ada kemajuan dari yang tadi, dari beberapa yang saya lakukan. Di sini apakah Ibu rasa sudah enakan, sudah nggak takut lagi kalau seandainya di depan Ibu masih ada sesuatu hal seperti ulat-ulatan gitu? Udah mendingan. Baik, kalau begitu apakah masih ada yang mengganjal di hati Ibu ataupun yang mengganggu pikiran Ibu? Udah sedikit plong. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri proses konseling pada malam ini, boleh saya minta Ibu menyimpulkan apa yang kita lakukan sekarang ini dari hasil dari proses konseling kita sekarang ini. Kena. Baik Ibu, setelah melakukan konseling ini saya merasa udah ada beberapa kemajuan di saya, setidaknya walaupun itu belum banyak. Udah saya di sini sudah Ibu latih bagaimana berbicara di depan diri saya dengan teknik yang Ibu berikan tadi. Di sini saya sudah tidak merasa setidaknya jiwa saya tuh udah kuat gitu kalau berbicara dengan mama saya gitu kan. Terus
Iya. Jangan dipendam. Iya. Yes. Mana? Ya kan kata baik apakah masih ada yang mengalami di pikiran ibu enggak lagi ya kata Ida. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri proses konseling pada malam hari ini, bisa saya minta ibu untuk menyimpulkan apa yang ibu rasakan selama proses konseling hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri proses konseling hari ini, boleh saya meminta ibu untuk menyimpulkan apa yang didapatkan selama proses konseling pada malam hari ini. Alhamdulillah selama konseling tadi saya merasa sedikit beban saya sudah tersampaikan, sudah bisa saya menyampaikan unek-unek saya, gimana cara menyampaikan ke orang tua supaya tidak menjadi beban pikiran tersendiri. Dengan cara tadi yaitu teknik kursi kosong, saya sudah bisa melakukannya. Itu membuat hati dan pikiran saya sudah sedikit plong, sudah bisa saya ngomong secara langsung kepada orang tua saya dan menyampaikan apa yang sebenarnya yang saya rasakan. Sudah bisa. Ya, tadi kan ibu juga mengatakan ibu juga menguatkan saya dengan sesuatu apapun itu harus berbicara. Tadi ibu juga mengatakan kepada saya bahwa segala sesuatu itu nggak boleh dipendam, sebaiknya disampaikan secara langsung, bisa membuat hati dan pikiran kita bisa menjadi tenang, lebih rileks, dan bisa menjadi lebih tenang lagi ke depannya, supaya tidak menjadi beban pikiran tersendiri. Baik, terima kasih Ibu. Kalau begitu apakah masih ada yang ingin Ibu bicarakan? Untuk sekarang cukup ini aja dulu, besok lagi lah. Oke. Kalau begitu kita akhiri saja proses konseling kita pada malam hari ini. Semoga dengan adanya Ibu melakukan konseling pada malam hari ini dapat membantu Ibu dalam mengatasi masalah-masalah Ibu. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mila. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Mila gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Bisa dibilang baik. Oh iya, Bu. Ya. Udah lama ya kita tidak berjumpa, Bu. Oh iya, Mila. Udah 6 bulan. Iya betul. Sejak daring nih ya kan? Iya, Mila udah jarang juga melihat ibu-ibu makin cantik. Makasih. Mila juga tambah cantik. Aduh, Mila bisa aja. Ibu, gini, Mila menelpon ibu itu Mila pengen curhat sama ibu tentang masalah Mila selama sekolah dari. Oh gitu, iya boleh. Iya kan Mila udah lama juga gitu nggak sharing-sharing sama ibu ya kan. Biasanya yang di sekolah tuh Mila sering main ke ruangan ibu gitu. Terus gara-gara COVID ini juga Mila jarang gitu ya untuk bertemu tatap muka secara langsung tuh cuman beberapa kali ya Mila ya. Ngambil lapor kemarin terakhir ya. Iya, Bu. Jadi kayak mana ya, selama ini Mila kayak menahan masalah sendiri, berat rasanya. Biasanya kan Mila apa-apa langsung cerita sama ibu. Sedangkan saat ini kayak menahan untuk gak cerita gitu. Oh gitu, iya gak apa-apa. Tapi sebelum Mila cerita lebih jauh gitu ya kan, di sini Ibu cuma punya waktu sekitar 1 jaman gitu. Soalnya nanti Isa Ibu ada acara pengajian dekat rumah gitu. Apakah nggak apa-apa? Apa rasa Mila cukup gitu? Ya tidak apa-apa, Bu. Cuma 1 jam lumayan sih. Mila bisa ceritakan semuanya ke Ibu. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu ya. Oh iya, Mila Ibu lupa. Mila sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya walaupun
karena corona ini kayaknya beban pikiran lebih banyak ya Bu ketimbang sehatnya aja. Iya, 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 iya. Iya, iya. Kalau gitu, apa yang bisa kita bahas malam ini, Mil? Jadi gini Bu, Ya, Mila kan selama sekolah dari ini ya pastinya kan memaksa Mila untuk terus berada di depan handphone. ya. Terus juga membuat Mila tuh kayak tertahan di kamar. Mm-mm. Jadi orang tua Mila itu Ya. sama ibu Mila Mm-mm. mengiranya tuh Mila tuh cuma hanya main handphone, cuma di kamar aja, nggak ada bantuin orang tua sama sekali. Padahal kan sebenarnya Mila di kamar itu tuh Mila sekolah, Ya. terus Mila belajar, Mm-mm. ngerjain tugas. Iya, Kadang ya. kan kasih dulu langsung tiba-tiba ada tugas. Mm-mm. Akhirnya yang buat Iya. Mila tuh kayak ya udah di kamar aja, udah ya di depan handphone, ngiranya main handphone kayak anak-anak remaja Mm-mm. pada umumnya. Iya, Padahal ya. Mila buka handphone untuk belajar kan Bu. Mm-mm. Iya. Jadi Mila bingung bagaimana caranya menyampaikan hal itu Bu. Sedangkan Mila tuh nggak kayak yang dipikirkan orang tua Mila, sama ibu Mila lah. Oh gitu, oke. Mila tanya pendapat ibu gimana gitu ya kan, cara jelasin ke ibu Mila gitu. Ya Mil? Iya Bu, Iya. iya Bu. Kalau gitu udah pernah Mila jelaskan sama ibu Mila gitu, secara baik-baik gitu. Sejauh ini Mila hanya diam aja Bu setiap orang tua Mila, ibu Mila ngomel. Mila nggak Mm-mm. pernah kayak berani untuk menyampaikan pendapat Mila gitu. Oh gitu, gitu. Kalau menurut ibu gitu ya kan, eh, sebenarnya Mila bisa ngomong secara baik-baik gitu sama ibu Mila. Sebenarnya ya Mil, untuk problem yang Mila alami ini, kan Mila nggak berani gitu mengungkapkan apa yang ada di pikiran Mila gitu kan. Iya Sebenarnya Bu. sebenarnya kasus Mila ini bisa menggunakan teknik, kalau salah satu yang ada di BK itu namanya teknik kursi kosong. Tetapi berhubungan kita ini konselingnya lewat online, lewat video call, jadi praktik ini agak susah gitu. Atau enggak, Mila, ibu boleh minta tolong sama Mila? Minta tolong apa Bu? Ya, di depan Mila ada kursi kosong satu. Iya Bu, ada sesuatu di depan Mila. Oke, kan di depan Mila ada kursi kosong, di belakang Mila yang Mila duduk ini kursi kosong kan? Iya Bu. Ya satu kursi kosong berarti kan. Kalau ini namanya teknik di dalam BK ini ada namanya kursi kosong, tapi ibu juga belum pernah mengaplikasikan teknik ini secara daring ataupun secara online ini. Ibu belum pernah, ini baru pertama kalinya ibu mempraktekkan secara daring. Soalnya biasanya teknik ini digunakan face to face pada konseling face to face, jadi lebih efisien dan lebih efektif gitu ya Mel. Jadi ibu nggak tahu apakah semoga dengan teknik kursi kosong ini juga dapat membantu Mila gitu ya kan. Iya Bu. Iya, biasanya teknik kursi kosong ini Jadi teknik iya. Teknik kursi kosong ini Mil adalah salah satu teknik yang bertujuan membantu klien untuk mengungkapkan apa masalahnya ataupun isi hatinya. Ini biasanya terjadi kepada klien yang tidak enakan orangnya, yang tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain ataupun mengungkapkan isi hatinya yang gampang sekali sensitif gitu ya kan. Sama dengan halnya dengan kasus Mila tadi yang mengatakan Mila tidak berani mengungkapkan isi hati Mila ataupun mengatakan ataupun menjelaskan kepada ibu Mila gitu kan. Mila takut nanti Mila dihakimi lagi gitu. Padahal kan kenyataannya Mila di kamar itu Mila belajar sekolah daring gitu kan, sekolah online gitu. Jadi semoga aja kursi kosong ini bisa membantu menyelesaikan problem Mila bersama Ibu Mila. Baik, apakah Mila sudah ngerti dengan penjelasan singkat dari Ibu? Iya Bu, sudah Bu. Terus misalnya kan Bu, Mila mencoba nih memberanikan diri Iya. untuk menyampaikan apa yang Mila rasakan.
tapi tingkat kepercayaan orang Ibu Mila tuh masih kurang gitu Bu. Bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan? Oh, oke Mila. Sekarang kita akan mencoba berlatih bagaimana cara Mila mengungkapkan mengungkapkan kepada Ibu Mila agar Ibu Mila tuh percaya dengan Mila gitu ya kan. Sekarang di depan Mila Iya Bu. mau coba berlatih Mil? Ya boleh Bu, boleh. Ah. Jadi gimana tuh Bu? Oke. Sekarang Mila tarik nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan. Ya. Sekarang, Oke, sudah Bu. oke. Mila dengar instruksi dari Ibu ya. Ini pertama kalinya Ibu melakukan menggunakan teknik kursi kosong ini pada konseling online. Jadi semoga dapat membantu Mila gitu. Sekarang Mila tutup mata Mila. Ya. Mila bayangkan yang duduk di depan Mila, yang duduk di kursi kosong yang telah Mila siapkan tadi, itu ada Ibu Mila. Sudah? Iya Bu. Oke. Sekarang Ya. Mila bayangkan di depan itu ada Ibu Mila, terus Mila ungkapkan apa yang ingin Mila katakan kepada Ibu Mila itu. Jadi Mila membicarakan semua pendapat Mila ke Iya, Ibu iya, Mila ya Bu? iya. Anggap aja di depan itu ada Ibu Mila yang sedang duduk di kursi kosong yang telah kita siapkan tadi. Oke. Bu, sebenarnya Mila selama ini ada di kamar itu tuh Mila tuh sekolah daring dan terkadang setelah sekolah daring itu ada lagi tugas-tugas atau kayak PR gitu yang dikasih sama guru, dan itu pakai batas waktu yang akhirnya buat Mila itu mempertahankan diri di dalam kamar. Jadi mungkin itu yang Mila rasakan Bu. Oke. Sudah Bu, jadi kayak mana? Sekarang boleh buka mata Mila. Ya. Oke. Sekarang Mila berdialog sebagai Ibu Mila lagi. Apa seandainya reaksi Ibu Mila setelah Mila mengungkapkan itu? Ini Mila tutup mata juga Bu atau langsung mengungkapin aja gitu Bu? Boleh buka mata, boleh tutup mata, boleh. Senyaman Mila. Jadi di sini Mila berbicara seakan-akan sebagai ibu. Iya betul. Gitu ya, Bu? Di posisi Ibu Mila gitu. Oke. Ya mungkin kalau jadi sebagai ibu, ya selama ini maafkan ibu yang mungkin berpikir kalau Mila itu hanya main di kamar. Ternyata selama ini Mila mengerjakan tugas dan sibuk dengan sekolah. Ibu mikirnya Mila selama ini main handphone ya main seperti anak pada umumnya. Maafkan ibu. Oke. Mungkin kurang lebih berarti mungkin kurang lebih Ibu Mila akan mengerti ya kan? Iya. Oke. Seperti itu Bu. Sekarang kita coba berandaikan kalau seandainya di posisi Ibu Mila tadi, tapi dia masih mengatakan dia tidak mengerti, itu cuma alasan. Jadi bagaimana tanggapan dari Mila? Mungkin kayak apa ya Bu? Mungkin lebih kayak memperlihatkan aktivitas Mila setiap pagi kayak kan teman-teman di kamar nih. Nah aktivitas yang tadi itu Mila coba bawakan ke luar kamar. Jadi emang kelihatan Mila tuh zoom sekolah, ngerjain tugas sekolah. Baik. Berarti bisa mengembalikan ya. Ya. Berarti kan di sini Mila sudah tahu setelah kita berlatih beberapa kali di sini Mila sudah mengerti bagaimana cara penyampaian dan tutur kata yang baik untuk menjelaskan kepada Ibu Mila kan. Baik. Jadi di sini berarti di sini Mila udah yakin untuk berbicara kepada Ibu Mila kan? Ya sudah, saya udah bisa mau menyampaikan apa yang dirasakan. Oke,
Baik, kalau begitu eh, Mila sudah yakin semoga dengan teknik ini dapat membantu Mila. Dengan teknik kursi kosong ini, apakah masih ada yang mengganggu pikiran Mila? Masih ada nih Bu, selain ini kan setelah daring ya Bu. Iya, Kan betul. kalau setelah daring ini Mm-mm. kebanyakan teman-teman Mila itu yang itu kayak mengerjakan tugas tuh mereka lebih mengandalkan Mila, contohnya Ya. tugas fisika. Mm-mm. Nah, mereka kan itu banyak yang tidak mengerti kan Mila, Iya, iya. dari salah satu guru fisika Ibu. Ah, Kan kok terus mereka lebih suka hanya menyalahin tugas Mila. mm. Sebenarnya Mila nggak masalah sih Bu, cuman yang masalah itu saat Mila minta pertolongan sama mereka, Mila nggak ngalamin Mila gitu. Jadi mereka kayak banyak teman-teman itu mengambil keuntungan, tapi tiba Mila sulit Mila nggak ada. Oh gitu. Menurut Ibu bagaimana dengan teman-teman? Oh gitu. Jadi teman Mila ini mempunyai teman yang suka minta PR ke Mila gitu. Sedangkan ketika Mila susah, dia nggak mau berbagi gitu. Iya Bu. Oh gitu. Udah pernah Mila bilang ke dia, udah pernah Mila ungkapin secara baik-baik ke dia gitu. Waktu itu Mila udah bicara baik-baik dengan dia kan Bu. Nah dia malah marah dan malah menebarkan kebencian ke teman-teman yang lain. Karena teman-teman mengira Mila tuh kayak sombong ya, mungkin bla 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 bla. Jadi kayak gimana ya Bu, jadi orang benci sama Mila gara-gara pembicaraan kita. Oh gitu. Karena udah ngomong baik-baik dengan dia Bu. Oh gitu. Jadi setelah Mila ngomongin baik-baik ke dia, malah dia yang sebar-sebar Mila yang enggak gitu ya kan? Iya Bu. Oh gitu. Jadi kalau Mila tanya menurut pendapat, bagaimana cara kita mengatasi teman yang demikian? Udah pernah kalau menurut Ibu pribadi Mila berbicarakan masalah itu, bicarakan baik-baik. Kalau memang enggak ada baik-baik, Mila juga boleh mengajak teman Mila itu ke Ibu gitu. Soalnya kalau dia udah yang lain tunggu. Berarti kalau Mila minta pendapat Ibu tentang hal demikian, Ibu rasa teman Mila ini teman dekat Mila, Mil? Dibilang dekat sih tidak tahu Bu, cuma melihat teman-teman sekelas kayak gitu aja. Oh gitu. Tapi dia sering minta minta tugas, minta tolong ke Mila gitu ya? Ya. Oh gitu. Jadi Mila ini orangnya nggak enakan kalau diminta tugas sama teman gitu. Mila orangnya nggak enakan atau gimana? Ya, Mila punya sifat yang enakan bisa bilang tidak sama orang. Oh gitu. Mila merasa kayak kalau bilang tidak sama orang itu kayak kita kasihan atau mungkin dia sakit hati dan cara gara-gara itu. Mikirnya seperti itu. Oh gitu. Udah pernah Mila coba katakan tidak gitu. Coba Mila katakan tidak sekali-kali pada hal yang membuat dia kan mungkin dia pikirnya gini, Mila nih orangnya gampang lah di apa katanya gitu. Nanti jadi dia tuh gampang sekali kayak gampang lah Mila, tinggal minta aja, Mila tuh orangnya gini-gini loh gitu. Jadi kalau menurut Ibu ya Kak, Mila harus berani untuk bilang tidak ya. Mila tuh harus berani mengatakan tidak sama teman Mila gitu. Sama dengan halnya tadi kalau yang masalah Mila sebelumnya itu kan
Ibu Mila. Mila mengatakan dan menjelaskan kepada Ibu Mila melalui kursi kosong. Di sini Mila juga bisa menggunakan teknik kursi kosong ini gitu. Cuman kan seperti yang tadi, Mila harus berani mengungkapkan apa yang Mila rasakan. Mila tuh harus jadi orang yang bisa sekali-kali bisa mengatakan tidak semua hal tuh harus iya gitu, Mil. Jadi menurut Ibu teman yang kayak gitu tuh harus sekali-kali dikasih batas, dikasih tegasan gitu. Jangan dia terus-terusan minta ke kita tuh bukannya pelit gitu. Tapi kita kan sama-sama belajar, nanti kita yang susah, dia juga nggak ngerti, Mil. Kita sama-sama susah gitu. Nanti nilainya misalnya gini, Mila dapat Mila yang begadang buat tugas nih, terus nanti yang dapat nilai tinggi dapat nilai 90 gitu, teman Mila kan gak enak gitu, yang kerja keras kan Mila. Iya Bu, ya besok Mila akan mencoba untuk mengatakan tidak sama dia Bu. Ya, jadi Mila tuh harus berprinsip kepada diri Mila, tidak semua hal itu harus saya iakan. Ada beberapa hal yang jadi batasan bagi kita gitu. Oke, kalau dia baik, kita kan hidup itu butuh saling bergantungan dan saling jadi kan kalau dia minta ke kita tuh otomatis dia juga mau membantu kita gitu, atau enggak berbagi sama kita gitu. Iya, akan mencoba. Oh iya, berarti Mila udah ngerti ya apa yang Ibu maksud gitu. Iya Bu, sudah paham. Kalau begitu apakah masih ada yang mengganggu Mila? Kan Mila udah paham nih, udah ada 2 masalah nih, udah kita bahas dua-duanya. Apakah Mila masih ada yang ingin Mila bicarakan atau yang masih mengganggu pikiran Mila? Masih ada Bu, satu lagi masalah yang ini cukup mengganggu. Iya. Bukan tahu, sekarang udah kelas 2 semester 2. Iya. Bentar lagi bab 3. Nah kalau udah kelas 3 itu kan sudah apa ya Bu, ya udah nentuin mau jurusan apa, mau universitas di mana, ya kan Bu. Betul. Nah ini malah tuh Bu, apalagi mah jurusan IPA. Nanti malah tuh bingung gitu. Kebanyakan jurusan IPA itu banyak yang mengincar dan kebanyakan siswanya tuh pintar-pintar IPA-nya Bu. Nah contohnya aja mau ngambil pendidikan matematika di Universitas Negeri Padang. Nah pesaingnya itu banyak Bu, bukan hanya SMA 1 Padang, SMA 2 Padang, itu kan SMA yang terkenal bagusnya. Sedangkan Mila ya itu dari di Jambi kan. Jadi kayak bagaimana ya Mila merasa kayak ya enggak ya gitu, Mila kayak gak percaya diri Bu untuk bisa lulus di pendidikan matematika dengan pesaingnya yang wah kayak gitu. Oh gitu. Caranya gitu. Oh gitu, ibarat kata zaman sekarang tuh insecure gitu ya kan? Nah, iya Bu, jadi insecure deh, aku yang kayak gini, dia yang kayak gitu. Mana bisa gitu. Iya nggak boleh. Sekarang tuh kalau Mila tanya pendapat Ibu gimana, ya Mila nggak boleh lah, Mila ubah lah mindset Mila yang kayak gitu. Di mana-mana ya kan, ya oke, Mila bilang Mila dari luar daerah, kecil kemungkinan, tapi kan yang kecil itu bisa menjadi besar kalau kita bersungguh-sungguh. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kan Ibu tahu gimana perjuangan Mila di sekolah, Mila ini anaknya gimana. Toh Mila juga termasuk anak yang berprestasi pada kelas Mila gitu. Mila juga juara umum, sering ikut olimpiade gitu. Jadi Mila gak boleh insecure. Kan Mila juga udah pernah ikut olimpiade kemarin yang diadakan di STKIP, itu kan STKIP TGRI Sumbar. Mila juga ada gitu. Jadi Mila tuh gak boleh insecure. Apa bedanya toh kalau orang lain bisa, kenapa aku gak bisa? Sekarang kita ubah mindset Mila.
Oh, jadi ngubah mindset ya, Bu. Kan banyak ya di sosial media kan, Bu, insecure yang lebih cantik. Mikirnya kayak, "Ah, mana dong Mila yang cuma segini-segini aja." Gitu. Nah, Enggak. mikirnya Mila cuma gini-gini aja rasanya gitu. Enggak, jadi kita tuh kita harus tanam ke diri kita tuh nggak boleh insecure. Kita rubah mindset kita. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Toh mereka juga sama-sama manusia, kita sama-sama berjuang. Ibu tahu gimana gigihnya Mila belajar, gimana Mila kasari Mila di sekolah. Mila juga ikut les tambahan. Jadi ya pasti di setiap ada usaha, pasti di situ ada ridho dari Allah dan orang tua, insya Allah gitu. Jadi Mila nggak boleh insecure gitu kan. Ya oke lah, Mila bilang tadi Mila anaknya yang insecure, nanti Mila pengen di salah satu universitas negeri di Padang gitu. Lantaran Mila anak luar daerah, jadi takut kecil kemungkinan yang diterima gitu kan. Tapi kan Mila nggak boleh gitu. Seharusnya Mila berpikir gimana caranya aku bisa menjadi salah satu dari orang-orang tersebut gitu. Oh, berarti Mila harus berani mencoba dulu ya, Bu. Iya betul. Sekarang gini Bu tanya, Mila seandainya Mila pengen di Padang gitu ya kan, tapi Mila udah berusaha, udah berdoa, udah semuanya Mila lakukan, tapi jika seandainya Mila gagal, Mila nggak boleh putus asa, nggak boleh nyerah. Jadi Mila harus tetap semangat. Oke, misalnya Mila nggak lulus di salah satu univ tersebut yang diincar-incarin Mila kan masih bisa nanti kan kalau kelas 3 itu kan biasanya kalau sekarang kan, kalau dulu namanya SBMPTN ya kan, kalau sekarang kan cuma Iya, Bu. ngambil dari nilai lapor kan, habis itu nanti baru tes. Iya. Jadi kan sekarang lebih besar kemungkinan Mila untuk diterima di salah satu universitas tersebut. Bu. Terus misalnya kan, Bu, Mila incarnya Universitas Negeri Padang. Iya. Terus kan kita ada 2 pilihan universitas kan, Bu. Iya. Universitas Negeri Padang Mila yang pertama, Iya. yang kedua itu Universitas Jambi. Nah, sebenarnya Mila nggak terlalu minat dengan Universitas Jambi kalau seandainya Mila lulus di sana. Kayak mana cara Mila menerima kayak yang pun akhirnya malah lulus di Universitas Jambi, padahal pengennya di Padang. Oh gitu. Mana tuh, Bu? Oh iya, Mila kan nanti mau daftarnya di Jambi 1 sama di Padang 1, sama-sama matematika. Iya. Mila ngambilnya sama-sama matematika. Oh gitu. Ya, kedua-duanya. Iya kan, seperti yang Ibu bilang kan tadi, setelah Mila udah berusaha, udah giat belajar, nggak ada yang kurang ya, mungkin kalau memang nggak jodoh Mila di situ, terus Mila harus menerima Mila lulus di Jambi padahal iseng-iseng gitu kan. Iya, Bu. Ya Mila harus menerima, tapi ya toh lebih banyak juga anak-anak yang menginginkan di posisi Mila tersebut. Bagaimana susahnya Mila berjuang di antara ribuan orang dan cuman ratusan yang keterima di univ yang Mila inginkan gitu. Seenggaknya kan WNP sama Unja sama-sama negeri gitu. Walaupun berat. Iya. Oke, berarti sekarang ini pertama Mila harus berani mencoba, dan yang kedua Mila harus menerima, bersyukur dengan posisi Mila karena banyak yang menginginkan posisi Mila kan, Bu. Iya betul, betul sekali. Iya. Oke, Bu, udah paham Bu. Oke, apakah gimana Mil, kan dari tiga masalah tersebut udah kita bahas, apakah masih ada yang mengganggu pikiran Mila? Sejauh ini udah selesai, Bu. Semua masalah yang Mila hadapi selama 6 bulan tuh tercurahkan akhirnya, Bu. Alhamdulillah kalau Ibu dapat membantu menyelesaikan problem yang ada sama Mila. Sebelum kita akhiri proses konseling ini, Ibu mau minta itu sama Mila ya.
apa namanya, minta kesimpulan apa yang Mila dapat selama proses konseling ini gitu. Oke, baik Bu. Kesimpulan yang bisa Mila dapatkan, yang pertama tadi kan masalah Mila sama orang tua. Iya. Nah, jadi ini Mila harus berani menyampaikan pendapat Mila, menyampaikan kebenaran sebenarnya kepada orang tua Mila tanpa merasa ragu. Iya. Terus yang kedua, Mila juga harus berani mengatakan tidak sama teman Mila. Iya. Nah, kan karena tidak semua hal itu harus diiyakan dan tidak semua itu kita perlukan. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga, Mila itu tidak boleh insecure atau merasa kayak Mila itu kurang. Ya, Mila secara Mila juga punya kelebihan sendiri yang Mila punya kesempatan berjuang gitu kan, Bu. Nah, yang keempat, kalau Mila terpilih dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Mila inginkan, Mila harus bersyukur dengan itu karena banyak yang diinginkan Mila. Terus Ibu kesimpulan yang bisa didapatkan. Betul, terima kasih. Kan di situ tadi. Jadi Mila apapun yang ada ke depannya, Mila tuh harus terima apapun walaupun itu tidak sesuai dengan kenyataan Mila yang Mila inginkan. Seperti contohnya tadi, seandainya Mila daftar di satu unit tapi Mila diterima di unit lain, ya seenggaknya Mila harus bersyukur dan yakin mungkin disinilah jalan yang terbaik buat Mila. Oke? Oke, Bu. Ya, Oke, Bu. kalau begitu kan udah nggak ada lagi nih yang mau dibahas gitu. Semoga sebelum mengakhiri konseling ini, semoga dengan Ibu dapat membantu Mila dan masalah-masalah Mila tadi dan iya apalah itu. Baik, sebelum kita akhiri konseling ini, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Mila dan juga Ibu gitu ya kan. Baik, kalau begitu Ibu akhiri saja konseling hari ini, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.